wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parlaungan Lubis, guru agama Islam di SMP Negeri 1 Lubuk Barumun, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sahada Padang Sidimpuan dengan NIM 24211000473. Kali ini saya akan berbagi praktek mengajar dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya semangat ya pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada baiknya kita melaksanakan doa supaya kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan. Doa ini dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Marilah berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Mudah-mudahan dengan doa kita tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal Alamin. Oke, setelah kita berdoa tadi, maka kita masuk menyanyikan lagu nasionalisme kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya, Pak. Ya, biarpun tidak ada yang hadir, tapi melihat dari semangat semuanya, Bapak lihat dulu absen ini supaya kita nanti siapa yang bilang hadir, hadir bilang ya. Jangan berdiri. Afnita, Hadir, Pak. Anesti, Hadir, Pak. Afandi, Hadir, Pak. Sinar Doana, Hadir, Pak. Sri Royuni. Hadir, Pak. Ya, semuanya hadir dan mudah-mudahan nanti dalam kehadiran ini dapat mengikuti mata pelajaran kita pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Ya. Dan masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Masih, Pak. Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Ya, ayo turun. Silakan. Apa itu? Melestarikan alam menjaga kehidupan, Pak. Iya, bagus. Pada pagi hari ini dalam materi kita yaitu
beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang sudah tahu ini waktu dalam ibtidaiyah atau juga waktu SD sudah tahu kita namanya kitab-kitab Allah. Nah, di dalam materi kita ini kitab-kitab Allah itu yang pertama ada diturunkan namanya kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Tapi sebelum lanjut, nah, kita di sini mempunyai namanya materi yang harus kita bahas pada pagi hari ini mengenai kitab-kitab Allah. Lihat di depan sudah kita buat namanya infokus, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada, pengertiannya lihat, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya. Bagaimana kita bentuk percaya? Yakin. Nah, percaya dan yakin. Jangan ada di dalam Islam diri kita itu kita tidak meyakini namanya, harus yakin. Soalnya di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, inilah pedoman-pedoman dalam kehidupan kita. Namun ini yang pertama mengenai kitab Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun walaupun seperti itu, kita harus meyakini bahwa Taurat itu ada. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ya, bukan kepada manusia biasa, tidak, tetapi kepada para rasulnya. Nah, di situ ada rasul-rasul pilihan yang dibuat oleh, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipercayakan kepada mereka bahwa kitab itu layaknya kepada nabi siapa. Nah, ini dia ya. Nah, ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Tahu arti pedoman hidup? Nah, inilah nanti yang akan kita bawakan dalam kehidupan kita, aturan-aturannya, hukum-hukumnya, apa syariat-syariat yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, apa saja yang melarang-melarang. Nah, ini dia ya. Nah, ajaran-ajaran kitab ini, nah, inilah yang harus kita bahas pada pagi hari ini. Ada ya? Lihat pada halaman, lihat di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kitab-kitab Allah ini disitulah semuanya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, perhatikan. Di sini ada namanya gelap gulita. Tahu kamu gelap gulita? Tahu, Pak. Tidak ada yang nampak. Tidak ada yang terlihat oleh mata kita, oleh hati kita, oleh pemikiran kita, bahwa kitab-kitab itulah yang akan mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab Allah itu, meyakini itu adanya, maka kita akan mendapatkan jalan kebenaran. Tidak ada di situ jalan keburukan yang ada dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke? Pada tahun berapakah kitab Taurat ini diturunkan? Lihat di sini, kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 SM. Apa itu SM? Sebelum Masehi. Nah, ini dia ya. Nah, kitab Taurat ini diturunkan
diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab Taurat ini di dalamnya ada hukum. Lihat di sini, ada hukum atau syariat yang mengatur di dalamnya. Nah, selanjutnya kitab Taurat ini berbahasa Ibrani atau juga berbahasa pada masa Nabi Musa. Nabi Musa bahasanya bahasa Ibrani ya. Nah, kitab Taurat ini diturunkan di Bukit Sinai. Lihat di sini, ada di Bukit Sinai. Inilah kitab yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada abad ke-12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani dan diturunkan di Bukit Sinai. Nah, oke. Lanjut. Nah, yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel. Nah, pada abad keberapa diturunkan kitab Zabur ini? Pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, baru kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 Masehi. Nah, selanjutnya masuk kita kepada yang ketiga. Apa yang ketiga? Kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Di situ baru muncul namanya kalender Masehi katanya di situ. Berarti mulai dari Nabi Isa. Pada abad 1 Masehi diturunkan kepada Nabi Isa yaitu namanya kitab Injil. Kitab Injil ini yang direnovasi oleh agama-agama Kristen yang sekarang ini. Tapi aslinya itu pada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Ya, bahasa pada saat Nabi Isa hidup. Nah, apa yang terakhir? Kitab yang terakhir? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Nah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang paling akhir. Jangan ada lagi yang mengaku nabi ya, kecuali nabi yang paling akhir yang diturunkan kepadanya adalah kitab Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Al-Quran ini adalah sebagai penyempurnaan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu sudah berkumpul dan membenarkan apa itu kitab-kitab yang sebelumnya, yang 3 itu. Di dalam Al-Quran sudah terisi dia. Apakah kamu sudah dapat istilahnya siapa, apa-apa nama kitab yang 4 itu? Sudah. Nah, yang pertama Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Nah, kita bagi kelompok. Ya, kita bagi kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan sebelah sana kelompok 4. Oke? Nah, yang kelompok pertama membahas yaitu siapa-siapa kitab-kitab yang 4 itu. Kelompok 2 membahas tentang
nama-nama nabi atau rasul yang menerima kitab-kitab yang 4 itu. Dan kelompok 3 yang di sana membahas tentang ayat-ayat yang menjadi firman untuk meyakinkan kitab-kitab yang 4 itu yang ada dalam Al-Quran. Dan kelompok terakhir atau kelompok 4 membahas mengenai sejarah atau juga turunnya, di mana kitab-kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, atau juga tempatnya. Di mana tempat tadi Injil diturunkan, menggunakan bahasa apa dia? Di mana tempat tadi Taurat diturunkan, menggunakan bahasa apa dia? Oke, silakan mulai berdiskusi. Dan ya, yang terakhir, sebelum kita mengumpulkan tugas-tugas kelompoknya ke depan, nah ada baiknya di sini nanti kita akan beri kesempatan untuk mempresentasikan apa yang sudah menjadi pembahasan pokok di dalam setiap kelompoknya. Oke, sudah siap? Ya, silakan. Nah, di sini Bapak minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan kelompoknya ke depan. Ya, silakan semuanya ke depan. Bawa hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang mengenai nama-nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-namanya ialah kitab Taurat dan Injil, kitab Zabur dan kitab Al-Qur'an. Ya, silakan kepada kelompok 4 yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kitab apa yang diturunkan pada abad 1 Masehi? Kitab apa yang diturunkan pada abad 1 Masehi? Ya, kepada kelompok 1 supaya dipersilakan untuk menjawab pertanyaan itu. Ayo, selamat. Silakan. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud ialah kitab Zabur. Oke, gimana? Pas? Pas. Nah, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, kepada kelompok 1 supaya dipersilakan ke tempatnya. Kepada kelompok 2 supaya dipersilakan ke depan untuk hasil diskusinya. Ayo. Ya, siapa moderatornya? Iya, silakan. Rapat di sini, sebelah sini, terus sebelah sini kan. Nah, biar nampak semuanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai nama-nama nabi yang menerima kitab yang akan dijelaskan oleh teman kami. Nama-nama nabi penerima kitab. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa abad ke-12 sebelum Masehi. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud abad ke-10 sebelum Masehi. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa abad ke-1 Masehi. 4. Kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam abad ke-7 Masehi. Iya. Silakan. Persilakan dulu bagi siapa yang mau bertanya dari kelompok 1, 3, dan 4. Ya, kepada moderator. Silakan. Dipersilakan kepada teman-teman kami untuk bertanya. Silakan. Memberikan pendapat. Iya, silakan. Berdiri mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Dari kelompok 3 ingin bertanya. Kitab apa yang diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi? Ya. Pertanyaannya, kitab apa yang diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi? Ya, silakan dijawab. Pada abad sebelum Masehi, kitab Zabur diturunkan. Ya, pada abad ke-10 sebelum Masehi, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Oke, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Pada abad berapakah kitab Al-Quran diturunkan? Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Betul itu? Iya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Kepada teman-teman sekalian saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, berikan tepuk tangan. Ya, kepada kelompok 2, silakan. Silakan duduk kembali ke tempat. Jadi sebagai motivasi, kalau kita punya namanya tugas kelompok agar lebih dihidupkan kembali, berdiskusinya itu harus lebih bersama-sama dia, bertukar pikiran, itu namanya berdiskusi, bertukar pikiran antara kawan satu dengan kawan yang lainnya dalam satu kelompok. Mudah-mudahan di minggu depan pembelajaran kita berdiskusi yang seperti ini akan terlihat lebih baik lagi dibandingkan yang sekarang ini. Ya, nah di sini Bapak buat namanya tugas mandiri, yaitu tugas khusus untuk menjawab pertanyaan tapi satu per orang. Nah ini ya, Bapak sudah siapkan ini kertas, lembar per orang. Nah, silakan ambil pulpen. Nah, di sini ada pertanyaan yang Bapak sudah siapkan. Ini Bapak tulis, lihat. Tulis yang pertama adalah tuliskan nama-nama kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. Nah, sesuai yang kita bahas tadi. Yang kedua adalah tuliskan nama-nama nabi atau juga rasul yang menerima kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga tuliskan tahun tempat diturunkannya kitab-kitab yang 4 macam tersebut. Bapak ingin melihat sejauh mana kemampuan kalian di dalam menyerap apa yang sudah kita pelajari tadi dalam pagi hari ini. Oke, kepada rekan sekalian, silakan tulis dan jawab soal yang keempat. Waktunya Bapak kasih selama 5 menit. Kurang jelas? Pertanyaannya Bapak tulis. Boleh pertanyakan kembali. Tinggal waktu 1 menit lagi. Silakan. Ya. Siapa yang duluan? Berarti dia sudah dapat memahaminya. Ya. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan ke depan. Jangan lupa buat namamu. Jangan lupa buat namamu. Biar nanti tahu siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham. Buat namamu. Ya, buat namamu. Yang sudah siap bawa ke depan.
diperbagikan ya. Nggak boleh diperbagikan. Satu, itu tugas tanggung jawab. Nah. Oke, ready. Oke, teman. Ready. Mana ready? Ya, silakan ambil. Nurul. Nopri. Ya, terima kasih kepada anak sekalian. Mudah-mudahan setelah Bapak menilai dari hasil tugas mandiri yang sudah Bapak buat papan tulis ini dengan 3 pertanyaan, alhamdulillah mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Mudah-mudahan semuanya sudah paham. Iya, berikan tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bapak memberikan namanya rangkuman kembali bahwa pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Sesuai dengan pengertiannya tadi, beriman dengan kitab-kitab Allah itu adalah meyakini sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu agar kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Ini jangan lupa ya. Nanti kalau ada pertanyaan ada juga ujian supaya kamu dapat nanti. 4 kitab tersebut yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran sudah mempunyai nabi-nabi yang menerimanya. Siapa-siapa nabi-nabi yang menerimanya di sini? Ada 4 orang nabi. Yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kepada Nabi Daud. Kitab Zabur dengan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir sebagai pedoman hidup kita adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Sekali lagi berikan dulu semangat dan mendapatkan pelajaran yang sangat efektif dan bisa nanti dikembangkan pada kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita bubar, nah Bapak di sini menginformasikan bahwa pembelajaran kita di minggu depan. Nah, dengarkan ya, pembelajaran kita di minggu depan adalah menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, inilah pembahasan kita nanti di minggu depan. Baca-baca bukunya, hafal-hafal nanti apa yang mau Bapak tanyakan, apa saja yang depan. Nah, Bapak tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.